Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA pada materi yang bab ketiga, yaitu tentang usaha dan energi serta pesawat sederhana. Itu bab yang akan dipelajari di materi bab yang ketiga. Nah, bagi misalnya para santri yang kurang maksimal ketika dinilai PTS, raport PTS, pekan tengah semesternya di pelajaran IPA, silakan nanti bisa diperbaiki, itu dimaksimalkan di materi yang kedepannya, bab ketiga, keempat, dan bab kelima, ya. Itu nanti menjelang ujian akhir semester. Nah, itu bisa saja nanti akan dimaksimal ketika misalnya bab ulangannya lebih bagus lagi, 5 maksimal, lalu tugasnya dilengkapi serta kehadirannya, ya. Itu yang akan membantu ketika nanti raport untuk ujian akhir semester, ya, dari ulangan, dari tugas maupun kehadiran. Lalu mulai dari keaktifan selama pembelajaran IPA ketika misalnya adanya kuis atau yang bertanya seperti itu, ya. Mudah-mudahan dimaksimalkan lagi nanti di materi yang kedepannya. Baik, hari ini kita masuk ke pelajaran materi tentang usaha dan energi. Itu terkait tentang materi fisika pada SMP kelas 8, ya. Nah, ini kita bahas dulu usaha dan energi. Nah, pengertian usaha. Jadi usaha itu apa sih? Nah, itu usaha itu adalah besarnya gaya yang diberikan untuk memindahkan sebuah benda sejauh perpindahannya. Jadi usaha itu adalah besarnya gaya yang diberikan untuk memindahkan sebuah benda sejauh perpindahannya. Jadi satuan dari usaha itu dalam SI satuan internasional itu Joule. Jadi satuan usaha itu adalah Joule atau dilambangkan dengan huruf J. Itu satuan dari usaha. Baik, kita masuk ke berikutnya, usaha dan energi. Nah, ini usaha yang manakah misalnya? Lalu ada seorang kuda atau keledai yang menarik misalnya beban, ada juga manusia yang mendorong benda. Jadi usaha itu adalah sesuatu dorongan, ya, atau yang perubahan memindahkan suatu benda sejauh perpindahannya. Gitu. Baik, nah sekarang kita masuk ke usaha dan energi. Rumus pada usaha itu, lambang usaha itu W, ya. Di lambang usaha itu W, itu lambang usaha pada fisika. Lalu satuannya yaitu Joule. Satuan usahanya itu J, J-nya kapital atau besar. Itu yang kedua. Rumusnya itu berarti gaya dikali perpindahannya. Ini rumusnya. Jadi W itu usaha, F itu gaya, lalu S itu perpindahan. Jadi rumusnya itu usaha itu sama dengan gaya dikali perpindahan. Contohnya misalnya usaha yang dilakukan oleh misalnya Amir. Ketika gaya yang bekerja misalnya F-nya itu misalnya ya 40 Newton misalnya. Lalu diketahui F-nya 40 Newton, lalu perpindahannya itu selama 100 meter misalnya. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Amir? Berarti tinggal dikalikan gaya dikali perpindahan. Berarti 40 dikali 100. Jawabannya sedangkan 4.000, ya. Jawabannya berarti 4.000 Joule J. Nah, itu. Gampang, ya. Jadi kalau mencari usaha itu artinya perkalian aja yang diingat. Jadi gaya dikali perpindahan. Nah, gimana kalau mencari gaya? Berarti kalau mencari gaya rumusnya berarti F sama dengan usaha dibagi perpindahan. Ini kalau mencari gaya, ya, N Newton. Nah, itu rumusnya. Yang kedua, gimana kalau mencari perpindahan? Sama, berarti perpindahan berarti S rumusnya sama dengan usaha W dibagi gaya. Nah, ini, ya. Jadi kalian gak usah hafal semua, minimal satu aja yang diingat ini. Rumus mencari usaha adalah ini, gaya dikali perpindahan. Bisa dipahami, ya? Nah, ini. Selanjutnya kita masuk ke usaha dan energi. Apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Itu energi. Misalnya energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Itu pengertian dari energi. Ada apa aja energi? Ada banyak, ya. Usaha dalam energi itu ada energi listrik, energi kimia, energi mekanik, ya, energi panas bumi, ya, energi
magnet, itu kan beberapa jenis energi. Nah, ini ya contohnya ada energi kimia, oscilasi kimia, ada energi panas ya, ada energi mekanik gerakan, ada energi listrik. Nah itu beberapa macam jadi energi. Nah, usaha dan energi. Yang energi itu ada ke dalam 5 golongan atau 3 ya, 3 jenis energi. Yang pertama ada namanya energi potensial. Nah, energi potensial itu secara pengertiannya adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena kedudukannya atau karena posisinya. Rumusnya energi potensial ini rumusnya. Berarti EP itu singkatan dari energi potensial. Energi potensial rumusnya massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, ini rumusnya M dikali titik itu dikali ya. Titik itu kali gravitasi dan ketinggian. Jadi energi potensial itu sama dengan rumusnya massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah itu. Nah ini ya. Jadi satuan energi potensial itu satuannya sama yang kayak usaha joule satuannya. Lalu kalau satuan dari massa satuannya berarti kilogram ya, satuannya kilogram untuk massa. Lalu satuan percepatan atau gravitasi, percepatan gravitasi itu meter per sekon kuadrat. Terakhir kalau H itu ketinggian, satuannya meter. Ya, contoh misalnya biar mudah dipahami, sama Ustadz dikasih contoh. Misalnya diketahui misalnya massa bendanya misalnya 10 kilo, ya 10 kilogram. Lalu gravitasi itu selalu dibulatkan 10 meter per sekon. Tapi kalau pada berdasarkan gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Tetapi kalau di soal-soal fisika sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Lalu dia jatuh benda itu pada ketinggian H-nya misalnya 30 meter. Berapakah energi potensial dari benda itu? Misalnya contohnya misalnya kelapa lah. Jadi kelapa itu masanya ada 10 kilo, gravitasinya selalu 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian dari pohon sampai ke tanah itu 30 meter. Jadi jawabannya apa? Tinggal dikali-kalikan jawabannya. Berarti jawabannya itu tinggal kalian berarti 10 kilo dikali gravitasi 10 dikali ketinggian 30 ya. Jawabannya sama dengan 3000 Joule ya. 3000 Joule. Jadi 10 kali 10 100 dikali 30 itu jawabannya 3000 Joule. Nah itu ya, 3000 Joule. Bisa dipahami ya? Nah itu gampang. Jadi kalau untuk mencari energi potensial itu tinggal dikali-kalikan yang massa yang diketahui, gravitasi lalu ketinggian. Nah gimana kalau mencari massa ketika energi potensial yang diketahui? Gampang. Jadi kalau mencari massa itu rumusnya berarti M sama dengan energi potensial EP dibagi gravitasi dikali ketinggian H. Nah ini rumus kalau mencari massa. Ya, kalau yang ditanyakan massa, yang diketahuinya energi potensial, gravitasi dan ketinggian. Ya, sama berlaku kalau mencari ketinggian, berarti rumusnya sama, berarti H sama dengan EP energi potensial dibagi gravitasi dikali massa. Nah ini sama ya. Nah gitu. Jadi kalian nggak usah hafal semua rumus-rumusnya, cukup satu aja yang ini. Jadi energi potensial EP rumusnya sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah itu aja cukup. Bisa dipahami ya untuk energi potensial. Ya kita masuk berikutnya yaitu tentang energi kinetik. Nah, apa bedanya sama potensial? Kalau potensial itu berdasarkan kedudukan atau posisi benda. Tapi kalau kinetik itu berdasarkan arah dari kecepatan biasanya, kecepatan benda. Nah, ini energi kinetik yang kita bahas. Baik, energi kinetik yang dimiliki sebuah benda karena gerakannya. Kalau pada potensial karena kedudukan posisinya, tapi kalau kinetik itu berdasarkan arah gerakannya. Ini orang-orang yang jurusan mekanik ya, orang-orang yang jurusan mesin, ini belajar ilmu ini tentang energi dan usaha. Atau orang-orang insinyur ya, kayak gitu. Rumusnya apa? Rumusnya sama kayak tadi. EK itu berarti singkatan dari EK itu energi kinetik. Rumusnya berarti setengah kali massa dikali
kecepatan pangkat 2. Ya, nih sama. Jadi rumus energi kinetik satuannya joule, lalu massa itu satuannya kilogram, lalu kecepatan satuannya meter per sekon. Nah ini. Jadi rumusnya tinggal dikali-kalikan. Berarti setengah massa dikali kecepatan pangkat 2. Contoh misalnya, ada suatu mobil atau misalnya memiliki massa, ini massanya 1.300 kg si mobil ini massanya. Lalu kecepatannya itu 30 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah energi kinetiknya? EK-nya berapa? Ya tinggal masukin rumus yang di atas. Ya berarti rumusnya setengah kali massa dikali kecepatan pangkat 2. Oke, setengah dari 1.300 berapa? Oke, setengah dari ini, setengah dari 1.300 itu sama dengan setengahnya itu berarti 1.300 dibagi 2 aja. Kalau yang ini ya, dibagi 2 dapat berapa hasilnya? Dapat hasilnya 650. Nah, ini jawabannya dari setengah massa ya. Nah, lalu berikutnya volumenya dipangkatkan 2 ya. Berarti 30 pangkat 2. Kalau 30 pangkat 2 itu artinya 30 kali 30 kali 30. Berapa hasilnya? 30 kali 30. Berarti jawabannya 900. Jadi jawabannya sama dengan 650 dikali 900 ya. Dari mana ini 650? Dari setengah dari 1.300 ya. Ini setengah dari 300 itu sama dengan 6.500. Lalu pi pangkat 2 berarti 30 pangkat 2 sama dengan dikalikan 900. Nanti silakan ya dijawab. Ya nanti hasilnya boleh di Telegram. Berapa? 6.500 dikali 900. Ya. Nah gitu. Terakhir ada namanya energi mekanik. Nah, energi mekanik itu rumusnya sama dengan energi potensial EP ditambah energi kinetik. Nah, ini EK. Nah, ini namanya energi mekanik. EM itu singkatan dari energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ya, itu untuk jenis-jenis usaha ya. Bisa dipahami ya. Ini hari ini ada banyak rumus nih yang perlu kalian ingat. Yang pertama ada rumus tentang mencari usaha, itu gaya dikali perpindahan. Ini perlu diingat satu aja. Yang kedua ada rumus energi potensial ya. Energi potensial ini rumusnya EP sama dengan massa kali gravitasi dan kali ketinggian. Lalu yang berikutnya yang ketiga ada rumus energi kinetik. Ini rumusnya. Ya. Lalu yang terakhir itu tadi energi mekanik. EM sama dengan mekanik sama dengan EP energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik ya. Nah gitu. Baik. Nanti kalau ingin kurang jelas silakan boleh ditanyakan, diskusikan di grup Telegram ke Ustadz, nanti silakan. Nah, yang berikutnya ada namanya tentang pesawat sederhana. Ya bukan kayak pesawat yang bikinan Habibie ya. Ini pesawat sederhana itu suatu bentuk alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Itu namanya pesawat sederhana, bukan pesawat kapal terbang ya. Tapi peralatan yang meringankan atau memudahkan suatu pekerjaan manusia. Nah ini pesawat sederhana itu ada banyak ya, contohnya nih ada misalnya katrol digambar. Ya misalnya ada palu, ini kan memudahkan ya. Ada katrol lagi pengerek, ada gerobak, ya ini. Ya ada kampak, ada ini gear. Nah ini salah satu contoh dari pesawat sederhana ya. Ini berdasarkan punya kinerja atau rumus tertentu ya untuk dia proses memudahkan suatu pekerjaan manusia. Ini banyak orang-orang mekanik, orang-orang fisika menggunakan pesawat sederhana itu untuk memudahkan. Contoh lain apa yang paling mudah itu banyak. Contohnya misal ketika orang memindahkan suatu barang angkut itu menggunakan gerobak kan, ada gerobak roda 1, roda 2. Itu juga sama, gerobak itu salah satu pesawat sederhana. Apalagi baut, palu, paku gitu kan sama ya. Ini tujuan pembelajarannya hari ini untuk yang pesawat sederhana itu yang pertama dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana.
lalu dapat menjelaskan cara kerja. Nah, cara kerja pesawat sederhana itu ada apa aja. Nanti kita bedakan ada 4 ya, ada tuas, ada katrol, ada bidang miring, dan gerigi. Itu ada 4 yang kita kaji di dalam materi pesawat sederhana. Lalu ada mengidentifikasi bagian pengungkit ya, menyebutkan penerapan pengungkit, dan ada cara kerja bidang miring, katrol, dan yang lainnya. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, tapi nggak akan dibahas semua. Hari ini kita bahas cuman satu aja, yaitu jenis tuas. Nanti minggu depan kita bahas itu jenis katrol, bidang miring, dan ini ya, roda gigi ya, cara roda gigi. Nah, ini yang pertama tentang pengertian dari pesawat sederhana, yaitu pernahkah kamu mengangkat sebuah drum ke atas bak pick up? Pasti sangat berat. Ini contoh gambarnya. Ini ada contoh gambar pick up. Si ibu ini bingung ingin memindahkan berbagai macam jenis drum itu biar masuk ke mobil. Kalau menggunakan tangan sendiri itu akan lebih lama dan lebih berat ya. Makanya dia punya ide. Nah, idenya menggunakan misalnya papan atau bidang miring ya, biar dia bisa lebih mudah atau lebih tidak harus mengangkat satu persatu. Nah, ketika ada pakai bidang miring ini, dia menggunakannya tuh lebih cepat dan lebih menghemat waktu dan tenaga. Nah, ini salah satu contoh dari pesawat sederhana ya. Nah, alat-alat seperti itu alat-alat yang dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia disebut dengan pesawat sederhana. Ini pengertiannya. Jadi pengertian pesawat sederhana itu artinya alat-alat yang dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia disebut dengan pesawat sederhana. Nah, jika kamu menggunakan papan dan posisi miring tepat menempel pada bak mobil, pasti mengangkut drum ke atas akan jadi lebih ringan, gitu ya. Nah, ini berikutnya nih contohnya. Itu pengertian dari pesawat sederhana. Nah, apa aja yang akan dibahas di pesawat sederhana? Ada 4. Yang pertama jenis tuas atau pengungkit. Ini contohnya. Yang kedua ada katrol. Nah, ini banyak digunakan ketika misalnya mengerek bendera. Kalau dulu misalnya mengambil air, ya, atau pada orang-orang tukang bangunan misalnya membawa bata misalnya dari bawah ke atas gedung menggunakan katrol, ya, atau membawa semen gitu ya. Lalu bidang miring yang tadi yang kita contohkan, terakhir itu roda bergigi. Nah, ini banyak digunakan ketika di mesin-mesin mobil maupun motor roda gigi ya. Nah, ini ada 4 yang kita kaji terkait tentang pesawat sederhana. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, yang pertama ada namanya tuas. Nah, tuas itu atau namanya pengungkit. Yang pertama itu tuas atau pengungkit ya. Kita bahas itu tuas adalah secara pengertian pesawat sederhana yang dapat memutari suatu titik atau titik tumpu. Nah, ini contohnya misalnya ketika ada permainan anak kecil, kan tuasnya itu kan di sini nih. Tuas itu di tengah-tengah ya, antara beban anak laki-laki dan antara beban anak perempuan. Nah, ini. Ya, itu ya. Ini namanya tuas ketika kalian main jungkat-jungkit. Nah, ini ada namanya lengan. Nah, itu artinya panjang dari titik tuas ke sini. Itu namanya lengan. Ini lengan beban misalnya, W itu beban. Lalu yang ini namanya lengan gaya, ya, lengan kuasa. Nanti ada rumus kalau pada tuas namanya keuntungan mekanik atau KM. Jadi keuntungan mekanik pada tuas itu perbandingan antara beban dengan kuasa. Nah, ini. Jadi rumus pada keuntungan KM pada tuas itu sama dengan rumusnya itu beban W dibagi gaya atau kuasa. Nah, ini rumusnya. W dibagi F aja rumusnya, itu keuntungan dari mekanik. Atau yang kedua ada rumusnya lengan kuasa. Nah, lengan kuasa itu artinya dari sini nih. Dari panjang antara titik tuas ke sini berapa? Itu lengan kuasa dibagi lengan beban. Ya, lengan beban berarti antara titik tuas ini ke sini berapa? Kayak itu ya. Itu untuk tuas atau pengungkit. Nah, yang perlu dipahami itu ada jenis-jenis tuas atau jenis-jenis pengungkit. Yang pertama ada namanya tuas jenis yang pertama. Itu disebut dengan pengungkit jenis pertama, itu artinya letak titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Jadi jenis pertama itu tuasnya itu di tengah-tengah. Contohnya ini pengungkit. Yang kedua, contoh dari pesawat sederhana
pada jenis tuas yang pertama adanya gunting. Gunting kan titik tumpunya ada di tengah-tengah tuh yang Ustadz ini. Lalu ada linggis sama di tengah-tengah juga. Lalu ada katembat, lalu ada kayu, tunggal kayu. Nah, ini jenis tuas yang pertama. Bedakan yang kedua, jenis tuas yang kedua itu pengungkit jenis yang kedua, letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ya, jadi si bebannya bukan si tuasnya bukan di tengah-tengah, tapi tuasnya itu berada di ini ya, di depan. Contohnya ini jenis TBK atau tuas, beban dan kuasa. Roda yang ini kan misalnya ini kuasanya atau gayanya yang lengan dari manusia. Lalu bebannya ada di tengah-tengah bebannya. Lalu yang terakhir itu tuasnya ada di roda depan. Ini namanya tuas jenis yang kedua. Sama kayak pemecah kemiri pun sama. Ini kan kuasanya di sini. Ini kuasanya, bebannya di tengah-tengah, lalu tuasnya di ujung. Nah itu ini jenis yang kedua. Sama kayak pembuka tutup botol, ya. Tutup botol pun sama. Ini kan bebannya di tengah-tengah, gitu. Itu jenis yang kedua. Lalu yang berikutnya, jenis yang terakhir itu ada jenis yang ketiga. Nah kalau jenis yang ketiga ada pengungkit jenis yang ketiga yaitu letak titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Ini kuasanya di tengah-tengah. Ya kayak contohnya kayak sendok, serokan sampah itu titik tumpunya itu ada di depan, kayak gitu ya. Nah ini jadi yang membedakan itu berdasarkan titik tengah. Jenis yang pertama itu titik tengahnya itu tuasnya di titik tengah. Yang kedua yang di tengah-tengahnya itu beban, ya beban, TBK, tuas, beban dan kuasa. Kalau yang ini kan yang pertama nih. Yang pertama kan ada botak tuh, BTK berarti beban, tuas dan kuasa. Tapi kalau pada yang kedua bebannya di yang tengah-tengah. Terakhir itu ada namanya kuasanya di tengah-tengah. Ya biar tidak ketukar untuk mengingat jenis tuas yang keberapa, ini ada rumusnya. Yang pertama ada tuas jenis botak, ya. Botak itu artinya bebannya di depan, T-nya tuasnya di tengah-tengah, K-nya itu di akhir. Lalu yang kedua, jenis yang kedua itu tabok, berarti T-nya tuasnya di yang pertama, B-nya bebannya di tengah-tengah, kuasanya di akhir. Lalu yang ketiga ada namanya bukit, berarti B-nya bebannya di depan, kuasanya di tengah-tengah, lalu tuasnya di akhir. Itu ya untuk mengingatkan. Baik, itu saja hari ini pembelajarannya tentang usaha energi dan pesawat sederhana jenis tuas. Ini kalian banyak rumus. Nanti silakan dicatat rumus-rumus tentang pesawat sederhana, usaha energi potensial dan energi kinetik ya, lalu sama satuannya. Nanti boleh diulangi lagi, lihat YouTube materi Ustadz atau di buku nanti silakan ada untuk membuat rangkuman materi bab yang ketiga ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti silakan di sesi diskusi ditanyakan ketika di Telegram maupun di komen di YouTube Ustadz. Demikian hari ini pembelajarannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.